Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Kristus Bapa kami bersyukur kepada Engkau, dan kami selalu memuji nama-Mu yang agung, kudus, sempurna Engkau. Terima kasih buat rahmat anugerah-Mu Bapa. Kalau Kau izinkan kami hidup sampai detik ini, semoga anugerah Tuhan pada pagi ini tanggal 8 Desember 2021. Sebelum kami beraktivitas melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kami datang kepada Tuhan. Kuserahkan setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tuntun hidupku Bapa, pimpin hidupku, untuk kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Ampuni Bapa, segala dosa, segala kesalahan kami Tuhan ampuni. Kuduskan kami hari ini diberkati Tuhan. Dan kuduskan sebentar kami mau terima firman Tuhan, mau memuji akan Engkau dan membaca firman-Mu. Sucikan kami Bapa, bersihkan hati kami, layakkan sebentar kami untuk mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu sumber kebenaran. Kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Hidupku diatur oleh Tuhan, sampai suatu hari kelak kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menatmu sudah berdoa. Haleluya.
saja harapanku. Amin, haleluya. Sebab di tangannya aku sejahtera. Amin, haleluya. Pegangnya kunci kota Allahku. Haleluya. Negeri perjanjian yang mulia. Haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin. Haleluya. Ke tempat tinggiku diantarnya. Amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba. Haleluya. Di rumah Bapa surga yang bakal. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5, beritahukan jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin, haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan Yesus yang pimpin. Haleluya. Ke tempat tinggiku diantarnya. Amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba. Haleluya. Di rumah Bapa surga yang kekal. Haleluya. Di rumah Bapa surga yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Rabu pagi ini, tanggal 8 Desember 2021. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta, dipelihara di dalam perlindungan, dalam penyertaan dan keselamatan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih yang tak terhingga kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang sudah menyertai kepada kita semua. Karena Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu yang menunjukkan jalan kepada orang sesat. Kita semua dulu orang sesat, tidak mengerti dan kebenaran. Saya tidak pernah menyanyi buat Tuhan dulu. Tapi karena Tuhan menjamah hidup saya sebagai hamba Tuhan, Tuhan ubah hidup saudara dan saya. Sehingga kita senantiasa melangkah di dalam jalan Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatan, yaitu firman Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Sebab hanya di dalam tangan Tuhanlah hidup kita merasa aman dan tenang. Dan hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca pada kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-10. Puji Tuhan. Kita lalui Bapak Ibu ya dengan setia ya. Kemarin kita baca Hakim-Hakim pasal 9. Sekarang sudah pasal yang ke-10. Terus kita mau setia sama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Apapun godaan, cobaan yang kita hadapi, terus kita melangkah. Ya. Melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan berfirman dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah mata kita tertuju kepada Yesus. Mandang kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Suatu hari kelak kita rindu Bapak Ibu. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam kerajaan surga. Bersama dengan Tuhan. Kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Hakim-Hakim itu ada 21 pasal. Bapak Ibu ya. Mari saat ini sudah sampai di pasal 10 ayat 1 sampai 18. Malah kita dengan setia, dengan tekun, biarpun cobaan banyak, tantangan banyak,
Kehidupan kita nih kadang-kadang males, Bapak ya. Ada pepatah berkata, the greatest enemy is in ourselves, ya. Musuh terbesar dalam kehidupan kita, yaitu kemalasan, tidak mau berdoa, tidak mau baca Alkitab. Terhadap saya juga sama. Saya juga manusia, juga rasa kadang-kadang ada rasa jenuh, rasa malas, rasa bosan. Itu manusia itu. Tapi mari kita tidak berikan celah. Tapi saya semangat yang tinggi, mari Bapak Ibu, kita mau bangun kekuatan bersama dengan Tuhan. Sebabnya jelas, kalau kita nggak mau dekat sama Tuhan, ya mau dekat dengan siapa? Suatu hari kelak ngeri. Kalau suatu hari kelak nanti nafas kita diambil sama Tuhan, kita belum siap. Tempat kita di mana? Tapi kerinduan kita bersama, seperti dengan pujian itu, tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Oleh itu, mari kita bangun kita. Mustia, kita kalahkan kedagingan kita. Saya kalahkan kemauan daging. Saya tinggalkan kemauan daging semua. Kita semangat, kita ikuti Tuhan Yesus. Memang jalan menuju surga, jalannya sempit, Bapak. Tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Semua kita adalah hamba-hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan Yesus harus berani kalahkan daging kita. Kalahkan kemauan daging kita. Bersama dengan Yesus kita menang. Amin. Mari kita membaca Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Puah bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, di pegunungan Efraim. Dan memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Sesudah dia, bangkitlah Yair, orang Gilead, yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki, yang mengendarai 30 ekor keledai jantan, dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Hawot Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Astoret, kepada para Allah orang Aram dan para orang Sidon, dan para Allah orang Moab, dan para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan dijak mereka 18 tahun lamanya. Mereka memperlakukan sedemikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan, di tanah orang Amori yang di Gilead. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukan kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mizpah. Ayat 18 terakhir. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, Hakim-Hakim pasal 10, satu pasal dari ayat 1 sampai 18. Berarti puji Tuhan, pagi ini kita sudah selesaikan Hakim-Hakim pasal 10. Besok pagi kita lanjut di Hakim pasal 11. Terus kita ikuti hari demi hari, karena Hakim-Hakim ada 21 pasal. Terus kita dengan setia baca firman Tuhan. Ada berapa hal yang kita pelajari di sini. Yang pertama, kalau kita lihat sini, Tuhan yang menciptakan raja-raja, Tuhan yang menciptakan hakim-hakim, Tuhan yang menciptakan manusia, dan Tuhan berdaulat, berkuasa atas segala-galanya. Dan kalau kita lihat sini, sesudah Abimelek
Bangkitlah Tola bin Puah bin Dodo. Jadi artinya semua diciptakan atas restu Tuhan. Termasuk kita, generasi-generasi kita bisa hidup sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan. Biar di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mau rajin baca firman Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Dan mari kita mau setia dan taat dan cinta Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Bangsa yang selalu berbuat jahat. Seperti yang di ayat ke-6 dikatakan. Orang yang selalu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Selalu. Jadi berarti sama juga dengan sifat manusia saat ini. Seringkali diri kita tidak konsisten sama Tuhan. Seringkali kita tidak setia sama Tuhan. Padahal Tuhan setia loh Bapak Ibu. Kalau kita lihat sini. Tuhan maha baik loh. Setiap kita semua dipelihara sama Tuhan. Bukti nyata saya dari hari di hari dipelihara sama Tuhan bersama Bapak Ibu. Karena apa? Ini bukti nyata. Karena kita setia sama Tuhan. Dijauhkan Tuhan dari segala bencana. Dijauhkan Tuhan dari segala malapetaka. Kita semua dipelihara sama Tuhan. Bukti kita sudah melewati dari bencana COVID-19. Saya dalam keadaan sehat. Adik saya dipanggil sama Tuhan. Itu berarti otoritas Tuhan. Seperti sama di sini. Abimelek mati. Setelah itu bangkit lagi. Tola bin Puah. Tapi setelah itu mati pula. Coba di ayat yang kedua. Ia memerintah sebagai hakim atas Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah. Jadi di sini kita lihat otoritas Tuhan. Kuasa Tuhan yang dahsyat. Menghidupkan orang. Membangkitkan orang. Melahirkan. Menciptakan manusia. Tapi yang kedua. Setelah dia berkuasa. Manusia setelah hidup. Akhirnya mati juga. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bahwa manusia satu kali mati. Jadi kita hidup ini harus sadar. Yang pertama. Allah berdaulat. Allah berkuasa atas segala-galanya. Ini yang perlu kita sadari. Kuasa di atas segala kuasa. Hanya di dalam tangan Tuhan. Dan yang kedua. Kita hidup hanya satu kali. Suatu hari kelak kita pasti mati. Suatu hari kelak pasti tinggalkan dunia ini. Tapi ada janji Tuhan pula seperti yang saya sampaikan. Bagi saya sudah minta sama Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, baik. Kalau Tuhan berkenan ini ya. Kalau Tuhan berkenan, sekali lagi. Atas izin Tuhan, itu kuasa di tangan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, saya bersama keluarga, bersama Bapak Ibu saya doa. Supaya kalau bisa tanpa melalui peristiwa kematian. Tetapi kuasa Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Kita dipelihara dalam keadaan sehat. Tapi kita rapture diangkat sama Tuhan. Itu juga dalam Alkitab. Tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Dan terbukti Tuhan janji luar biasa. Henokh di Kejadian pasal 5 diangkat hidup-hidup. Kedua Elia, sudah baca di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Dia hidup-hidup dibangkit, dibawa oleh kereta api. Kereta berkuda berapi itu naik ke surga. Ya. Jadi kita minta sama Tuhan itu. Ya, Elia itu diangkat sama Tuhan hidup. Kita minta termasuk Musa. Tidak didapati kuburannya. Yesus sendiri dia bangkit, dia naik ke surga. Dan kelima gereja Tuhan, kita semua anak Tuhan. Mari di dalam kuasa Tuhan, Allah punya otoritas penuh. Maka di sini kita belajar, maka kalau kita rajin baca Alkitab, kita makin hari makin mengerti dan kita makin takut sama Tuhan. Ada di dalam kuasa Tuhan. Kalau kita nggak mau dekat sama Tuhan, silakan. Tapi ujung-ujungnya ada kematian loh Bapak Ibu. Di balik kematian ada penghakiman, nanti ada pengadilan. Tapi bagi kita semua mari. Melalui firman Tuhan pagi dan malam. Kita mau setia sama Tuhan. Termasuk Bapak Ibu bisa dengarkan. Setelah dari saya hamba Tuhan. Bisa dengarkan juga dari hamba yang Tuhan lain. Kita makin diisi dengan firman Tuhan. Seperti kalau kita makan. Sebaiknya kita makan kan cukup kenyang. Jangan sampai lapar. Kalau lapar kita makan lagi kan. Jadi kita akan firman Tuhan. Kita merasa haus akan firman Tuhan. Kita diisi dengan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata kan. Dalam Injil Matius. Berbahagialah orang lapar hauskan firman Tuhan. Mereka akan selalu dikenyangkan. Mari kita selalu hauskan firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Karena apa? Kuasa Tuhan yang dahsyat. Dan yang lain. Kita belajar di sini. Bahwa Tuhan itu maha baik. Tahu. Dipermainkan sama oleh bangsa Israel. Tapi Tuhan maha baik. Maka Tuhan bilang ya di ayat ke-16. Coba kita lihat sini. Dan 16 dikatakan. Dan mereka menjauhkan para asing. Kenapa? Karena Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya. Di ayat 16 tuh. Maka Tuhan tidak dapat tahan lagi menahan hatinya. Melihat kesukaan mereka. Tuhan itu punya hati baik. Padahal manusia bangsa Israel. Termasuk manusia. Banyak mempermainkan Tuhan. Banyak melecehkan Tuhan. Tidak menghargai Tuhan. Tetapi Tuhan maha baik. Pada saatnya hati Tuhan hancur untuk menolong kita. Tuhan itu maha baik. Oleh itu mari kita mau datang kepada Tuhan.
Kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya dekat Allah saja. Saya mau kasih ayat ya, di Mazmur 62 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari kita mau dekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan kita hancur dan binasa. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Dia tempat perlindungan kita yang sempurna. Biar damai sejahtera, kasih daripada Tuhan Yesus turun menyertai setiap kita. Mari kita juga berdoa buat saudara-saudara kita yang masih menghadapi mungkin kesulitan-kesulitan. Ada yang sakit, kiranya Tuhan tolong. Ada yang mengalami kesusahan, segala macam persoalan kita serahkan kepada Tuhan. Sesuai dengan lagu ini, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Artinya kita berserah total kepada Tuhan. Sebabnya di dalam Dia terletak kekuatan, sumber pertolongan kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiap langkahku, haleluya, ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya, ke tempat diriku diantarnya, amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba. Tujuan akhir kita di rumah Bapa, surga yang bakal. Tujuan akhir kita di surga. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan Yesus, amin, haleluya, ke tempat tinggiku diantarnya, tinggi diantar surga, hingga sekali nanti aku tiba di surga rumah Bapa, di rumah Bapa, surga yang bakal, amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa Tuhan Yesus, surga yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Biar tiap langkah hidup kita diatur oleh Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.